Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan untuk mereview kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui via telepon dengan Bapak Luki Bayu Purnomo yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Luki, apa kabar Pak Luki? Ya, kabar baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Luki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Luki, kita review kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Sempat menyentuh ke level 5.162 di sepanjang perdagangan hari ini. Namun level ini tidak mampu dipertahankan meskipun di penutupan sesi kedua masih tetap ditutup di zona hijau. Bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, pertama memang indeks harga saham gabungan pada level saat ini di angka 5.145 masih berada dalam teritori positif, namun demikian terbatas karena hanya menguat 0,68%. Sementara sejak tadi pagi level tinggi tersebut belum mampu dipertahankan di level 5.158. Adapun beberapa sentimen yang dapat diperhatikan masih berasal dari kinerja dan perkembangan temuan daripada COVID-19 yang ada di Indonesia itu sendiri, di mana pertimbangan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 masih menjadi pertimbangan pertama. Kemudian tren pergerakan dari pelaku pasar yang memaknai adanya transaksi jangka pendek, karena situasi ini itu menjadi pertimbangan kedua. Nah, tetapi dari persoalan tersebut, sentimen positif berasal dari komoditi. Justru kita perhatikan crude oil menguat 0,33%, kemudian gold yang kita lihat sangat baik menguat 1,5%, diikuti dengan CPO dan timah. Untuk itu sektor pertambangan masih menjadi pilihan walaupun tingkat volatility pasar saat ini masih relatif rendah, dan kita ketahui bahwa indeks belum mampu menguji level tertingginya kembali. Oke, Pak Luki, dari beberapa pergerakan saham big cap ini, dari Astra International, HMSP, kemudian juga Gudang Garam yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang penutup sesi kedua. Yang menarik adalah dari perbankan yang cukup mengimbangi BMRI hari ini bergerak menguat signifikan sendirian ini. Bagaimana analisis Anda untuk BMRI dengan penguatan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini? Bank Mandiri sendiri sempat menguji level tertingginya hari ini di angka 5.775, walaupun saat ini berada di angka 5.700, dan angka tersebut sebenarnya masih berada pada teritori yang cukup baik karena angka tertinggi selama 52 minggu sebelumnya ada di angka 8.050. Dengan arti kata, kalau kita perhatikan 52 minggu terendah BMRI ada di angka 3.660, sementara angka tertingginya ada di angka 8.050, maka level saat ini lebih baik untuk menguji level tertinggi tersebut di angka target berikutnya, yaitu 6.125. Dengan demikian apresiasi pasar saya kira memperhatikan kinerja BMRI masih cukup baik, dan disertai dengan PE ratio yang berada pada rata-rata di pasar, yaitu 9,44. Baik, bagi yang sudah ambil posisi Pak Luki untuk BMRI ini, rekomendasi Anda? BMRI cenderung menguat dari angka 5.700 untuk menguji level psikologis berikutnya 6.000, dengan target tertinggi adalah 6.175. Yang sudah ambil posisi, maksud saya yang baru mau ambil posisi, Pak Luki, apakah dengan penguatan signifikan ini lebih kepada wait and see terlebih dahulu, tunggu koreksi untuk BMRI? Saya kira rekomendasi saya masih sama, yaitu beli, oleh karena angka 5.700 itu sangat dekat dengan angka psikologis, yaitu 6.000, dengan target tertinggi 6.125. Oke, bagi yang sudah ambil posisi di hold dengan mencapai target price yang Anda sudah sebutkan tadi. Ya.
Baik. Nah, yang menarik Pak Luki ini dari beberapa perbankan big cap, BMRI justru menguat signifikan sendirian ini. Bagaimana dengan perbankan big cap lainnya, Pak? Kalau kita perhatikan, tentu kita harus melihat bagaimana kinerja Bank BRI. Kemudian selain Bank BRI, kita juga melihat bagaimana sebenarnya kinerja Bank BNI. Nah, sebagai pilihan berikutnya, kita dapat juga melihat bagaimana kinerja Bank BBCA. Nah, ketiga emiten tersebut yang dapat dikatakan memiliki satu frekuensi yang sama, kebetulan hari ini juga mengalami kenaikan. Sebut saja seperti BCA. BCA berada di angka 31.000, menguat 0,32%. Kemudian BNI juga menguat di angka 4.710, menguat 0,86%. Sementara BRI sendiri berada di angka 3.140, menguat 1,29%. Artinya banking saat ini masih menjadi primadona karena kebetulan mayoritas big caps yang ada di industri tersebut juga ikut menguat. Kebetulan Bank Mandiri yang mencapai rekor tertinggi di antara 4 emiten-emiten tadi. Baik. Pak Luki, menarik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kemudian sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa tetap bersama kami. IDS Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.